Oke, kelihatan. Jadi judulnya tentang desil dulu ya, desil. Desil itu membagi data ya, data itu menjadi 1/10. Kalian bisa lihat sebenarnya rumusnya ada di buku paket ya. Di halaman di sini hanya mencakupnya yang data kelompok cuma ya. Di halaman berapa di situ? Halaman 84 ya. Jadi yang penting sekali adalah nanti data tunggal ya. Data tunggal itu beda dengan data kelompok. Kalau di data tunggal kita menitikberatkan pada angkanya. Bisa sambil nunggu yang lain ya. Mungkin belum bangun ya yang lain. Oke, sekarang kalau sudah desil itu kita singkat dengan DI ya. Kalau kemarin kuartil adalah Q1, Q2, Q3. Nah, kalau desil itu dalam DI. Nah, rumusnya bagaimana? DI sama dengan I N plus 1 dibagi dengan 10. Gitu. Jadi I itu yang diminta misalnya desil ketiga, desil keempat, dan seterusnya. Nah, saya ada contoh di sini misalnya. Nah, di sini contoh misalnya. Ya, kurang lancar. Ini benar cuma 2 orang doang nih. Jadi ada contoh angkanya adalah 8, 6, 3, 8, 6, 3, 8, kemudian 9, 5, kemudian 9 lagi, 9-nya 2 kali ya. Kemudian 7, 5, 7, 4, 5, 8, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Coba. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Jadi datanya ada berapa? Kita tulis dulu ya. N-nya ada 6, 16. Setelah itu untuk mencari, misalnya di sini tentukan desil, atau soalnya di sini ya, tentukan desil ke-8. Kalau desil itu nggak harus cuma 1, 2, 3, tapi sampai 10 ya, atau 1/10. Kalau 1/10 udah nggak ada. Kalau kuartil kemarin kan sampai 4 atau 1/4-nya ya. Atau 1, 2, 3, atau pada 1, 2, 3. Kalau ini sampai 9 ya, bukan sampai 10. Misalnya ditanyakan desil ke-8. Nah, langkah pertama kita tentukan letaknya dulu. Nah, untuk menentukan letak ya, yang perlu kalian perhatikan adalah data ini harus diurutkan ya. Jadi ini wajib, cara jawabnya itu pertama adalah diurut. Nah, ini kayak menghitung median ya, benar. Jadi kalau median itu harus urut dulu. Kemudian setelah urut nanti menentukan letaknya. Cara menentukan letaknya ada di sini ya. DI N plus 1 dibagi 10 gitu.
Nah, kemudian nanti nilainya, ini ada letak, ada nilainya. Nilainya pakai D. Yang diminta adalah, ya, nanti X itu apa? X itu adalah letaknya, letak X yang diminta juga ya. Letaknya di mana? Ditambah dengan desimal, di sini ada 0, titik-titik itu desimalnya ya. Nanti kalau misalnya ketemu desimalnya dibagi dengan X data ya, atau letak ini ditambah 1 ya. Maksudnya ditambah itu apa? Misalnya ini letak ketiga, berarti ini keempatnya. Kemudian dikurangi dengan XN itu sendiri. XN itu artinya nanti datanya, misalnya data ketemu. Datanya 5, berarti 5. Ya. Kemudian depannya 5 ada 6, berarti 6 kurang 5. Oke, coba perhatikan di sini. Langkah pertama coba urut dulu. Ya, urutnya dari angka berapa nih? Kurang jelas nggak? Bisa isi lagi. Bisa. Jadi karena kurang isinya kurang nih, nanti saya isi lagi. Jadi cara jawabnya pertama kita urutkan dari angka terkecil adalah angka 3. Ya, 3-nya ada berapa di situ? Ada 2 ya. Ini sama ini. Setelah angka 3 ada angka 4. 4-nya ada berapa? Oh, 1. Setelah itu ada 5-nya 2. Setelah itu ada 5-nya ada 3 ya. 2, 3. Ada 6. Setelah itu 6 lagi ada 2. Kemudian angka 7 3 kali. Nah, gitu ya. Setelah angka 7 ada 8-nya 2 kali. 9-nya 3 kali. Nah, itu jadi pertama diurutkan dulu ya. Kemudian kamu cari ininya dulu ya. Ini adalah letaknya doang. Jadi kita cari letaknya di manakah ya. Berarti nanti yang diminta 8 ya, N-nya 16 tambah 1 bagi 10 ya. Berarti kita sebut di sini aja lah misalnya DI atau D8 sama dengan ya, kurang jelas D8 D8, saya ambil ini dulu. Jadi kita lanjut ya. Jadi D8. Nah, ini kelihatan nih. D8 adalah berarti sama dengan I-nya 8 ya. 8 ini 8, N-nya tadi 16 ya. 16 tambah 1 dibagi dengan 10. Berarti 8 kali 17 dibagi 10. Coba berapa 8 kali ini? 8 kali 17. Coba kita hitung kalkulator ya. 8 dikali 17 adalah 136 dibagi 10 adalah 13,6. Coba ya. Kalian lihat dulu angka 13,6. Ya, 13 itu adalah kita sebut dengan XN atau letaknya. X ke-13. Jadi nanti yang kamu tulis di sini yang D8 ya, atau nilainya. D8 adalah X ke-13 ditambah. Nah, di sini ada 0, berapa nih? Ya. Pak, kalau misalnya 13 doang berarti 0,0.
Kalau misalnya ada komanya berarti kayak gini ya. Ini sudah pernah pelajari sama Tian nih kayaknya, kamu cara mencari kemarin kuartil ya. Kamu caranya pakai gini ya. Sebenarnya nggak perlu kalau kuartil ya. Kuartil itu hanya langsung letaknya aja. Gitu ya. Kemudian di sini kita jangan pakai 13 tapi X14 ya, sesuai dengan rumusnya di sini XN plus 1 ya dikurang dengan XN atau X yang ini N-nya ya. Ingat bukan N yang ini ya, ini ada N, itu ada N. Atau kita ganti bolehlah di sini pakai M boleh ya, jadi biar nggak bingung. Kita pakai M aja di sini. Nah, kalau ada N, ada M, nanti bingung. Kalau ini letak data ke-8 ya. Itu eleven masuk kayaknya nih. Oh, sebentar ya. Dia masuk eleven. Ya. Oke, nanti di sini berarti X ke-13 gitu ya. Itu caranya. Ini tinggal lagi masuk. Halo, halo. Halo, ini saya sudah jalan ya. Kurang lebih 15 menit. Sudah saya rekam. Tapi belum di-accept, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak ngeh. Dan tapi Bapak record kan? Saya record nih. Gitu ya, kamu Oke, lihat Pak. aja. Iya. Ini sudah berjalan, nanti tinggal kamu lihat rekamannya. Yang kemarin juga belum saya upload ya. Agak sibuk kemarin ada. Ini rumus-rumusnya nanti bisa kalian catat ya, karena di buku tidak ada. Nah, ini ada buku lain ya, supaya nanti mempermudah kamu untuk mempelajari desil. Nah, desil yang ini adalah data tunggal. Ingat-ingat nih. Nanti kalau data kelompok ada rumusnya sendiri. Jadi di statistik ini kalian dapat banyak rumus ya. Untuk menghafal rumus itu salah satunya adalah dengan mengerjakan soal. Untuk mendapatkan rumus itu kalian salah satunya harus mencatat. Nah, gitu. Jadi fungsinya mencatat, nanti kamu dapat rumus. Fungsinya kamu mengerjakan, nanti dapat hafalannya, gitu ya. Jadi kalau nggak pernah sama sekali mengerjakan, misalnya teman kamu atau siapa ya nggak pernah ngerjakan, pasti nggak tahu rumusnya. Tapi kalau pernah mengerjakan masih ingat, oh iya ini desil data tunggal, pakai I N plus 1/10. Nah ini itu hanya mencari letaknya dulu, paham ya letaknya. Cara mencari letaknya kayak gini, misalnya ini ada data banyak nih ya. Kemudian data ini jangan tidak diurutkan, harus urut. Karena kita menentukan letak. Nah ini sudah urut ya, ini elonval ya, ikutin ya. 3, 3, 4, 5, ini urut dari ini ya, ini soalnya. Ya ini jawabannya gitu ya. Langkah pertama harus diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya ini tulisannya kalau kurang kelihatan saya tebelin aja ya. 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8. Pak, Ya, itu kenapa 16 plus 1, Pak? Yang D8. yang mana? Yang D8, 8 kali 16 plus 1, itu kenapa 16, Pak? Ini Yang atas, 14. yang atas. Yang atas. Oh ya, Yang ini D8. 16 itu banyak ininya ya, banyak angkanya atau datanya ada 16. Ya, kamu hitung nih 1, 2, 3, Oh, 4 oke, ya, Pak. ya. Jadi N itu di Berarti sini adalah I-nya itu data ke-8, N-nya itu jumlah datanya. iya betul. Jadi di sini kasih keterangan sendiri boleh ya. Nanti I itu apa? I itu yang diminta Oke, Pak. ya. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyak data. Ini angka 1 ya, bukan I ya. Di sini angka 1. Plus 1 ditambah 1. Ya, jangan I ya. Nanti ada salah tulis. Kalau salah nulis nanti ini. Nanti ini sama. Bukan ya, ini plus 1 ya. Plus 1. Nah, ini letaknya doang ya. Jadi yang perlu kalian tahu ada dua cara jawabnya. Pertama mencari letaknya ya.
Nah, ini kita lagi cari letaknya yang di sini, ini cari letaknya nih. Ya, tentukan letaknya dulu nih. Jadi setelah urut, kita tentukan letaknya dulu. Atau letaknya dulu baru urut boleh, jadi 2 kali. Ya. Nah, ini udah ketemu di angka atau di data 13,6. Nah, sekarang lihat data ke-13 angka berapa? Nah, kamu hitung dari sini nih. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Nah, ini adalah X13. Gitu ya. Paham ya? Jadi X13 di mana posisinya? Di angka 8. Gitu ya. Tuh. Kemudian apa lagi nih? Ditambah dengan, ini ada titik-titik di sini namanya desimalnya ya. Tulis aja desimal. Ya, kalau misalnya bingung. Desimal ini nanti kamu kali dengan X ke setelah 13 itu X atau angkanya berapa setelah 13? Nah, ini namanya X14. Ya, setelahnya ya, bukan sebelumnya. Nah, ini kita kali nih 0,6 dikali 9 kurang 8. Itu nih kurang turun dikit. Oke, sampai sini berarti tinggal 8 ditambah ini jadi 1 ya, ini. Jadi nilainya adalah 8,6. Ini hasil dari desil ke-8 ya. Kebetulan angkanya 8, kalian jangan terkecoh, ini adalah ini, bukan ya. 8 ini adalah letak data ke-13. Bisa aja kalau angkanya berkurang atau lebih, bisa aja yang di angka 7. Jadi ingat ini 8 ini hanya untuk mencari letaknya ya. Paham ya letaknya di mana? Setelah itu nilainya berapa? Ini nilainya. Justru yang kita cari berapa hasilnya atau nilainya gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasannya. Ada yang kurang mengerti mungkin? Ini saya tebelin tadi spidolnya kurang nyala ya. Oke. Yang ditanya adalah desil ke-8. Oke, nanti kalian cari dulu letaknya. Ini letaknya ya. Ini letaknya. Kemudian kalau ini syaratnya ya, syaratnya harus urut. Syaratnya harus urut. Jadi kalau tidak diurutkan nanti datanya acak-acak kayak gini nggak boleh. Karena kita yang diminta adalah nilai dari urutan itu data ke atau desil ke 8 yang mana gitu ya. Paham ya? Saya tutup dulu recordnya.